Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Aksi Pak Prabowo yang mendukung Pak Lutfi di Jawa Tengah ini mendapat sorotan dan kritik keras dari Deddy Sitorus ya teman-teman. Di mana kita tahu Istana melalui Hasan Nasbia saya baca di media itu membela dengan mengatakan itu kapasitas Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra ya teman-teman. Tetapi di sini akan dikupas oleh Deddy Sitorus ya teman-teman. Kalau pendapat saya sih seharusnya di level Pak Prabowo sebagai presiden itu tidak lagi berdebat di level aturan, tetapi beyond, melampaui ya teman-teman. Artinya beliau menjadi presiden seluruh paslon, menjadi presiden seluruh pendukung. Nah, kalau berpihak tentu ini masih di ranah boleh atau tidak, tapi di sini akan dibantah oleh Deddy Sitorus ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Saya minggu lalu mendengar pidato Presiden Prabowo, hati saya tergetar, Pak. Ketika beliau mengatakan tidak ada titip-titip dalam pilkada. Silakan semua yang junior-junior, saya terharu, Pak. Karena sebelumnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita meragukan di beberapa tempat provinsi ya yang intervensi berbagai instrumen kekuatan negara itu sangat nyata, telanjang, dan masif. Tapi kebahagiaan saya dengan pidato presiden itu luntur hanya dalam waktu 3 hari. Ketika kemudian Presiden Republik Indonesia yang sangat kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Istana mengatakan tidak ada larangan presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye Dulu ya. harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang. Definisi kampanye dalam undang-undang kita juga jelas. Tajam Bang Deddy. Ketika mempromosikan dan seterusnya dan seterusnya. Ketika seorang Presiden Republik Indonesia turun kelasnya menjadi campaigner jurkam untuk satu calon, saya kira kita ketika kehilangan harapan bahwa pemilu ini memang akan berlangsung dengan jurdil. Kenapa? Betul Pak Prabowo Subianto seorang ketua umum Partai Gerindra berhak mengendorse calonnya. Tetapi kalau itu dilakukan sebelum masa kampanye sangat boleh sebagai ketua umum. Tetapi ketika menjadi presiden ya itu tadi ada tahapan regulasi yang harus diikuti. Interupsi pimpinan. Bentar dulu pimpinan, saya belum diinterupsi, saya baru ngomong terus diinterupsi. Kan boleh interupsi Pak Deddy. Iya, saya selesaikan dulu lah. Tidak ada yang salah Saya kan baru dengan pembukaan nih. Biar diselesaikan dulu. Iya, nanti kan Anda bisa bantah. Ya. Jadi problemnya adalah bahwa selain ketua umum partai, presiden kita itu memegang 3 jabatan yang sangat penting. Kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Saya takutnya, ngeri sih. walaupun mungkin Pak Presiden tidak berniat, bahkan tidak terpikirkan agar itu menjadi acuan untuk seluruh instrumen kekuasaan di bawahnya, bisa ditangkap secara berbeda. Ya, mispersepsi ya. Bisa multi interpretasi, Pak. Jadi saya kira hal ini harus diluruskan. Bapak Presiden berutang penjelasan pada kita bahwa itu tidak berarti instrumen kekuasaan negara, pemerintahan, angkatan bersenjata yang ada di bawah komando beliau boleh cawe-cawe dalam pilkada. Kami menghargai hak beliau sebagai ketua umum partai. Bang Deddy, silakan Pak. Bang Deddy, difokuskan ke sini dulu. Iya, ya. Ini kita nggak mungkin bicara Pak yang di bawah kalau atasnya nggak benar Pak. Yang benernya di mana Pak Deddy?
Ada yang melanggar undang-undang nggak dilakukan Pak Prabowo? Bentar, Yang saya pimpinan. sampaikan tadi udah cukup jelas. Maksud saya begini, Siapa sih temanya yang hari ini. biarkan saya Pak menyampaikan Deddy, dulu. temanya Nanti Anda hari ini boleh soal bantah. pilkada. Pak Ketua izin. Izin Ya. pimpinan, Pak Batra. izin pimpinan. Saya rasa kita harus Ya. memperlihatkan suri teladan yang baik. Siap. Jaga marwahnya Komisi 2. Silakan saudara makanya. saya. Terima Cuma saya kasih. meminta kita fokus kepada substansi masalah. Izin Ya, saya tadi tidak tahu itu siapa yang mengintervensi, tetapi ini saya nggak tahu. Saya dengar tadi sekilas tentang pilkada ya teman-teman. Apa yang dibahas Bang Deddy Sitorus pun itu isu pilkada menurut saya. Malah isu yang paling penting di antara seluruh isu yang ada saat ini kalau bicara pilkada. Karena ya Bang Deddy tadi sudah sangat jelas ada syarat harus cuti. Tetapi Bang Deddy saya dengar tadi berbicara melebihi daripada sekadar aturan, yaitu kalau kita melihat begitu Pak Prabowo, kita kehilangan harapan tentang pemilu yang jurdil. Pak Prabowo tidak meniatkan seperti itu sebenarnya, kata Bang Deddy tadi. Tetapi nanti orang-orang di bawahnya bisa multi persepsi menangkapnya. Jadi Kesadaran pribadinya. Hanya ada 2 pasang calon di Jawa Tengah. Tapi kegaduhannya sampai ke antariksa, Pak. Sampai presiden dan mantan presiden harus bicara mendukung salah satu calon. Kalau saya sih itu menunjukkan betapa lemahnya mereka, Pak. Karena calon yang baik itu minta tolongnya sama rakyat, bukan sama penguasa, Pak. keren banget ya Bang Deddy. Kami sendiri di PD Perjuangan sudah mencatat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara. Termasuk juga aparat keamanan. Yang paling banyak itu adalah ASN dan pemerintah desa. Peradaban politik kita turun, Pak. Karena institusi-institusi, lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh negara melalui undang-undang, peraturan, dan regulasi untuk menjadi institusi yang jaga harkat martabat demokrasi, justru bagian dari pembegalan demokrasi, Pak. Kami sudah melaporkan banyak sekali hal, kasus. Saat ini aja sudah 19 yang sudah kami kirimkan ke Bawaslu. Iya, wah banyak. Ada berapa nih? Sampai 123, 129 pemerintah desa, ASN, APH yang kami punya informasi cawe-cawe dalam urusan ini, Pak. Yang saya takutkan, Pak, bukan calon kami kalah, Pak. Yang kami takutkan adalah negara ini rusak, Pak. Sepakat. Karena mereka yang seharusnya menjalankan aturan, membuang aturan itu ke tempat sampah, Pak. Institusi yang harusnya menjaga adab demokrasi justru jadi preman, Pak. Apa yang mau kita wariskan, Pak? Kalau ini berterusan, Pak, saya takut lama-lama rakyat juga nggak mau percaya sama aturan, Pak. Ke-trigger ya. Pembangkangan sipil akan muncul nanti, Pak. Dalam jangka panjang, dalam jangka pendek, Pak. Kalau semua yang merasa terluka, merasa dizolimi dalam pilkada ini, pasti menghasilkan ledakan-ledakan sosial, Pak. Apa itu yang kita mau, Pak? Keren Bang Deddy ya. Setuju. Jangan dikira ini pendek, Pak, dampaknya, Pak. It's a long term impact, Pak. Kalau ini Bapak biarkan berterusan, kalau Bapak biarkan berlanjut terus, Pak, yang rusak adab bangsa kita, Pak. Masa iya sih kita mau mewariskan yang beginian? Apalagi nih Boyolali nih paling banyak nih, Pak, ya. Boyolali, Pak. Bapak kalau nggak bisa menjaga yang baik di sana, Pak Wemendagri tolong diganti Boyolali, Pak. Terlalu banyak masalah di sana, Pak. Anda ini diberi negara, kekuasaan, anggaran untuk menjadi abdi negara, bukan abdi kekuasaan. Mantap. Kekuasaan berganti setiap 5 tahun, paling lama 10 tahun. Negara ini harus tetap ada.
Bapak-bapak pakai seragam itu karena negara, bukan karena penguasa. Tolonglah kembali pada hati nurani, pada aturan, pada regulasi, pada kehormatan jabatan Anda masing-masing. Yang polisi kembali pada Tribrata dan Catur Prasetya. Yang prajurit kembali pada Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. ASN kembali kepada Sumpah Pegawai Negeri. Kalau itu sudah tidak ada artinya, Pak, bubarin aja pilkada, Pak. Sudah terserah. Tentukan saja situ siapa mau jadi kepala daerah, Pak. Nggak perlu buang-buang anggaran negara, Pak. Saya bicara yang umum, Pak, karena datanya banyak sekali, Pak. Terlalu banyak buat saya sampaikan, Pak. Saya ini kagum sama Bapak. Pangkat Komjen, berapa kali Kapolda, hartanya cuma 5 miliar. Dalam hati saya, Bapak ini pasti prajurit Bayangkara yang luar biasa, Pak. Tapi tolong, Pak. Di daerah Bapak sekarang sedang terjadi kekacauan konstitusional, Pak. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, saya titip Pak Jawa Tengah, Pak. Jangan Bapak dikenang sebagai seorang Sabta Marga yang bukan Sabta Marga, sebagai seorang Bayangkari, Pak, Bayangkara yang meninggalkan jejak jelek dalam peradaban sipil, Pak, dalam demokrasi. Saya mohon, Pak, Keren Bang Deddy. tolong Bapak kembalikan ini semua pada realnya, Pak. Terima kasih, pimpinan. Ya, sampai merinding saya guys dengerin penuturan Bang Deddy Sitorus. Ada banyak yang bisa kita quote tadi, bagaimana prajurit harus kembali pada sumpahnya, ASN kembali pada sumpahnya, lalu bicara juga tentang hati nurani, bicara tentang bagaimana warisan kita, demokrasi kita pada generasi selanjutnya. Ya teman-teman, menurut saya Bang Deddy Sitorus ini sangat pemberani dan sangat tajam analisanya. Jadi saya sangat-sangat suka ya teman-teman, dan sudah sangat jelas bagaimana pilkada ini harus dijalankan dengan baik agar yang kalah pun bisa menerima dengan lapang dada karena sudah melihat bahwa diselenggarakan dengan baik. Kalau kalah ya sudah, tetapi ketika itu tidak dijalankan dengan baik, nanti ya kita dengar tadi Bang Deddy Sitorus mengatakan akan menciptakan letupan-letupan sosial, dan ini penting untuk dikaji, dicermati ya teman-teman, jangan sampai terjadi dulu gitu. Jadi harus punya analisa yang bersifat antisipasi ya teman-teman, karena kalau terjadi letupan nanti rakyat atau konflik horizontal ini yang tidak diinginkan ya teman-teman. Ya itu aja kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.